Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 TKBGA Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan materi analisa saringan. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Putri Ali, ada Adelia Kiandiani, ada Rizky Julian, kemudian ada Nabila Fairani, ada Ferry Hardiansyah, ada Sultan Dafa. Dasar teori. Analisa saringan adalah suatu kegiatan analisis untuk mengetahui distribusi ukuran agregat halus dengan menggunakan ukuran-ukuran standar tertentu yang ditunjukkan dengan lubang saringan dalam mm dan untuk nilai apakah agregat halus yang akan digunakan tersebut cocok untuk produksi beton. Selain itu, analisa digunakan untuk mendapatkan presentasi agregat halus dalam campuran. Adapun modulus kehalusan yang disyaratkan untuk agregat halus yaitu 2,1 sampai 3,7. Gradasi gabungan dari agregat halus untuk beton kelas 2, mutu K125, dan mutu lebih tinggi harus ditentukan dengan cara analisis saringan dengan menggunakan saringan standar ISO 63 sampai 31 atau 5 sampai 16. Menurut SNI 032847 tahun 2002, agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami, bantuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 0,5,0 mm. British Standard atau BS memberikan syarat gradasi untuk pasir. Kasaran pasir dibagi menjadi 4 kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus atau zon 4, agak halus atau zon 3, agak kasar atau zon 2, dan kasar atau zon 1, seperti pada tabel sebagai berikut. Berikut tabel 2.9 gradasi agregat halus menurut BS. Tujuan Tujuan dari analisa gradasi ini adalah agar mahasiswa dapat menentukan gradasi agregat dan dapat menentukan pembagian butir agregat halus dan kasar dengan menggunakan saringan. Selanjutnya ada latar belakang. Beton merupakan campuran antara semen, agregat, dan air. Berdasarkan ukurannya, agregat dapat dibagi atas dua bagian, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Yang dimaksud agregat halus yaitu pasir yang mempunyai gradasi butir berada di dalam dua kurva pembatas. Jika pada kondisi lapangan ternyata gradasi butir tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan, maka perlu dilakukan koreksi dengan melakukan analisis kombinasi agregat dari beberapa kelompok. Bagi agregat kasar, kerikil, berdasarkan besarnya, diameter maksimum yang digunakan terdapat 4 kelompok kurva pembatas. Selanjutnya, yang pertama ada ukuran agregat kasar yang lolos saringan nomor 2 merupakan kelompok agregat dengan ukuran maksimum butir 7,6 atau 3 inci. Yang kedua, ukuran agregat kasar yang lolos saringan nomor 4, 6, dan 7. Dimensi butiran maksimum 5 cm atau 2 inch. Yang ketiga, ukuran agregat kasar yang lolos saringan nomor 6 dan 7, dimensi butiran 2,5 cm atau 1 inch yang umum digunakan dalam bangunan. Dan yang keempat, ukuran agregat yang lolos saringan nomor 8, dimensi butiran maksimum 1 cm atau setengah inch yang disebut beton gradasi jagung bagi pekerja perbaikan atau grouting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Bener gak sih? Bener gak sih? Udah bener-bener, Pen. Bener kan? Kok bener sih? Bener, Ego. Gue aja halaman Ada yang 15. kebanyakan, bukannya? Lah, gue kan Ada yang sampai kedikitan. 8, kan? Oh, ada kedikitan. Ntar dulu. Gue sampai tujuan. Lu aja tadi langsung ngomong. Ntar dulu. Ngeblank dia tadi saya lihat. Adel bener. Lo sampai prosedur akhir. Oh, ini belum Masih prosedur ya? lanjut, Per. Oke. Sorry. Belum. Iya, oke. Iya. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Yang pertama ada timbangan balance dengan ketelitian 0,1 gram. Gambar 2.50. Yang kedua ada can atau kontainer. Yang ketiga ada alat pemisah sampel atau sampel splitter. Yang keempat ada saringan atau mesh untuk agregat kasar dan agregat halus satu set. Termasuk pen plus cover. Yang kelima ada shift shaker machine. Yang keenam ada tungku pemanas atau oven. Yang terakhir ada sendok atau scope dan sikat kawat atau soft brush. Selanjutnya ada bahan yang digunakan yaitu agregat kasar dan agregat halus. Selanjutnya ada beberapa prosedur. Yang pertama, siapkan agregat halus dan agregat kasar, masing-masing kurang lebih 100.000 gram dan 2.000 gram. Agregat yang diuji harus sudah dicampur dengan baik dan sebagai hasil pembagian alat pemisah sampel splitter, atau dengan cara seperempat bagian. Agregat yang akan dibagi harus dalam kondisi agak basah agar tidak ada debu yang hilang atau terbang. Yang kedua, ada keringkan agregat yang akan diperiksa dalam tungku pemanas oven sampai didapat berat yang tetap. Yang ketiga, ada timbangan berat masing-masing ayakan W1. Yang keempat, susun ayakan sesuai dengan urutannya, yaitu agregat halus, susunan ayakan sebagai berikut. British Standard 1882 BS dalam milimeter. 10, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15, dan pen. Jika menggunakan ASTM C3386 dalam milimeter. 9,5, 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,3, 0,15, dan pen. Selanjutnya ada agregat kasar, susunan ayakan sebagai berikut. British Standard dalam satuan milimeter, yaitu ada 50, 38, 19, 9,6, 4,8, 2,4, dan pen. Jika menggunakan ASTM C33080 dalam satuan milimeter, ada 50,8, 37,5, 19,0, 9,5, 4,75, 2,36, dan pen. Terus selanjutnya ada susunan saringan atau ayakan pada safe shaker mesin pengayak. Dengan susunan yang paling bawah pen, kemudian yang terkecil sampai yang terbesar paling atas. Selanjutnya ada masukkan benda uji pada saringan yang paling atas, kemudian ditutup cover. Jepit susunan saringan tersebut, lalu masukkan steker pada stop kontak yang bertegangan 220 volt. Tekan saklar power, lalu jalankan mesin safe shaker selama 10 menit. Selanjutnya, setelah selesai pengguncangan, biarkan selama 5 menit untuk memberi kesempatan debu-debu mengendap. Selanjutnya, buka penjepit saringan tersebut, lalu timbang berat masing-masing saringan ayakan berikut isinya, W2. Lalu hitung berat benda uji yang tertahan pada masing-masing saringan, W3 sama dengan W2 dikurang W1. Lalu hitung persentase
dan akumulatifnya serta modulus halus butirnya. Buat grafiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya mengenai perhitungan, yaitu berat masing-masing agregat tertahan atau W4 sama dengan W2 atau W3, di mana masing-masingnya yaitu berat saringan ayat isi dari agregat halus maupun agregat kasar dikurang W1 atau berat saringan. Berikut contoh soal di mana proporsi agregat masing-masing, yaitu agregat halus sebesar 1% dan agregat kasar sebesar 70%. Mulai dari ukuran saringan 75 sampai pan dengan masing-masing sampel ada 2 sampel dari agregat halus maupun agregat kasar. Pertama, agregat halus. Berikut data soal yang kita dapat dari pembuatan PPT kali ini. Selanjutnya, penyelesaian agregat halus. Langkah yang pertama yaitu kita harus mencari berat tertahan sampel 1. Kita melihat dari nomor saringan 4,8. Maka W4 pada sampel 1 yaitu senilai 11,50. Yang kedua, berat tertahan sampel 2 yaitu W42 senilai 13,50. Selanjutnya mencari rata-rata berat tertahan kedua sampel. 41 ditambah W42 dibagi 2 yaitu senilai 12,50. Yang keempat, kita mencari prosentase tertahan. Kita lihat dari saringan nomor 4 dengan rumus rata-rata berat tertahan per saringan dibagi total rata-rata berat tertahan dikali 100, yaitu senilai 1,25%. Yang kelima, kita harus mencari prosentase tertahan, di mana rumusnya yaitu prosentase kumulatif tertahan saringan sebelum ditambah prosentase tertahan saringan uji. Di sini kita menggunakan dua proses penyelesaian. Yang pertama, dari saringan 4,8, yaitu sama dengan 0 ditambah 1,25, yaitu senilai 1,25, yaitu selanjutnya saringan 2,4, yaitu senilai 5,3 dari 1,25 ditambah 4,05. Yang keenam, kita harus mencari modulus halus butir atau MHB yang dapat diketahui dari total persentase kumulatif tertahan dibagi 100. Yang terakhir, berat lolos ayakan, yaitu dapat diketahui dari jumlah lolos mulai dari persen dikurang persentase tertahan. Berikut tabel hasil perhitungan agregat halus, di mana kita dapatkan bahwasannya modulus halus butir atau MHB dari agregat halus sampel 1 maupun sampel 2 yaitu senilai 2,9135. Berikut grafik plot kolom 11 untuk zona agregat halus. Yang pertama, zona atau batas gradasi pasir kasar zona nomor 1 dapat dilihat bahwasannya agregat halus tersebut tidak memenuhi. Yang kedua adalah batas gradasi pasir sedang atau zona nomor 2. Dapat dilihat bahwasannya agregat halus tersebut memenuhi. Yang ketiga, batas gradasi pasir atau agak halus. Di sini dapat dilihat bahwasannya juga tidak memenuhi. Dan yang terakhir adalah batas gradasi pasir halus, zona nomor 4, dan agregat halus juga tidak memenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai agregat kasar. Ya, selanjutnya ada penyelesaian agregat kasar. Yang pertama, mencari berat tertahan sampel 1, yaitu saringan 20, W41 sama dengan W3 dikurang W1, hasilnya 915,6.
Kemudian mencari berat tertahan sampel 2 atau W42. Rumusnya W3 dikurang W1, hasilnya 884,4. Selanjutnya mencari rata-rata berat tertahan kedua sampel, yaitu W43 ditambah W42 dibagi 2, hasilnya 900. Selanjutnya mencari persentase tertahan saringan nomor 20. Rumusnya rata-rata berat tertahan persaringan dibagi total rata-rata berat tertahan dikali 100. Di sini didapatkan hasil dalam bentuk persentase yaitu 45%. Selanjutnya, mencari persentase kumulatif tertahan dengan rumus persentase kumulatif tertahan saringan sebelum ditambah persentase tertahan saringan uji. Sini saringan nomor 20-nya itu persentasenya itu 45, sedangkan saringan nomor 10-nya itu 82. Kemudian menghitung jumlah modulus halus butir atau MHB dapat diketahui dari total persentase kumulatif tertahan dibagi 100. Selanjutnya ada berat lolos ayakan sama dengan jumlah lolos mulai dari 100% dikurang persentase tahan. Ya, di sini ada tabel hasil perhitungan agregat kasar. Dapat dilihat bahwa modulus halus butir atau MHB agregat kasar sebesar 7,27. Dari gambar juga dapat terlihat grafik plot kolom 15 untuk penentuan batas maksimum gradasi. Di tabel yang sebelah kiri ada batas gradasi agregat kasar maksimal 40 mm. Dari grafik terlihat bahwa gradasinya memenuhi ya. Dan selanjutnya yang sebelah kanan itu grafik batas gradasi agregat kasar maksimal 20 mm dan tidak memenuhi hasilnya. Ya, selanjutnya di sini ada tabel hasil perhitungan agregat gabungan. Dapat dilihat ya dari ukuran saringan nomor 75 hingga 0,15. Di sini ada persentase lolos agregat campuran dari 100% hingga 0,6%. Ya, dari gambar dapat terlihat grafik plot kolom 18 sesuai butir maksimum agregat kasar. Sini ada batas gradasi agregat campuran butir maksimum 40 mm. Ada kurva 1 hingga kurva 4 dan yang garis berwarna merah itu presentase lolos saringan agregat campuran. Ya, kesimpulannya adalah pada perhitungan agregat halus didapatkan sampel agregat halus yang diuji memenuhi batas gradasi zona 2 atau ukuran sedang. Namun pada perhitungan agregat kasar didapatkan bahwa sampel agregat kasar yang diuji memenuhi batas gradasi agregat kasar dengan maksimum 40 mm. Dan pada perhitungan tersebut didapat bahwa agregat campuran memenuhi batas gradasi maksimum yaitu 40 mm. Di sini ada daftar pustaka presentasi yang kita buat, diambil dari 4 sumber, yaitu 2 dari web, 1 dari buku Tri Mulyono, judul pengujian agregat, satunya lagi juga dari web. Bentar, yang ini boleh di-cut kan? Cut ya, Per. Bentar yang ini ya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini kita menggunakan 4 sumber, yang 3 dari web, dan yang 1 dari buku Tri Mulyono berjudul Pengujian Agregat.
Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih.